Messi. Ronaldo. Nggak laku. Pendulum. Iya. Kali ini kita akan membahas pemain terbaik sepanjang masa di dunia, Lionel Andres Messi. Karena dia baru mendapatkan the best FIFA Man Player 2023, kita akan bahas apakah dia pantas 2023. Iya, apakah dia pantas atau tidak. Tidak pantas. Maka dari itu Messi pantas untuk mendapatkan FIFA Best Man Player 2023. True or false? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe terus channel YouTube Grombol Media. Dan jangan lupa nyalakan notification bellnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Grombol Media. Itu dia. Mantap. Saya ulangi lagi. Messi pantas untuk mendapatkan FIFA Best Man Player 2023. True or false? 1, 2, 3. Nah, False. itu dia. Gue pengen ngomong sedikit aja nih buat jadi pemantik ya. Sebelum kita bahas, gue mau kasih konteks dulu. FIFA Best Man Player ini beda sama Ballon d'Or ya. Jadi ini dua entitas yang berbeda. Kalau FIFA Best Man Player itu miliknya FIFA dan dipilih oleh kapten timnas di setiap sepak bola di setiap negara, Hmm. pelatih timnas, apa lagi ya? Jurnalis dan fans. Jadi ada 4 unsur masing-masing 25%. Kalau Ballon d'Or kan cuma jurnalis doang, ya kan. Ini dihitungnya dari setelah final Piala Dunia 19 Desember 2022 sampai kalau nggak salah 20 Agustus 2023. Berarti Piala Dunia nggak dimasukin. Nggak masuk. Nggak masuk. Ya udah. Jadi pemantiknya sebenarnya kayak ibaratnya pembahasan ini tuh ibaratnya kayak pembahasan Ballon d'Or sih. Basically kayak Ballon d'Or, pemenang Ballon d'Or. Kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau emang kita mau bahas itu jadi pemantiknya lagi. Karena kita bahas lagi. Kalau Ballon d'Or kemarin kalau Ada. kita sempat bahas itu ada unsur Piala Dunianya. Betul. Ini benar-benar nggak ada unsur Piala Dunianya. Jadi kita akan bahas nih. Karena Ya. banyak pro dan kontra juga. Kenapa Betul. Messi bisa juara FIFA Best Man Player padahal kan Piala Dunia nggak dimasukin gitu. Oke, Betul. gua coba dari yang false dulu mungkin ya. Coba mungkin lo Yudam. Ini yang true belakangan aja. Gue false juga. Oh itu Iya. ya. Oke, dari gua. Ya dari basically kalau misalkan dari Piala Dunia dari selesainya Piala Dunia sampai apa namanya yang penilaian sekarang tuh. Iya. Dari setiap harusnya ya kalau setiap negara atau timnas atau kaptennya itu dari setiap negara harusnya dia juga mikir lah. Kalau gue ngelihatnya itu nama bekennya itu Messi sih. Kalau gue ngelihat ya nama bekennya Messi di sini. Dan kalau lo harus tahu dalam prestasinya dia dalam 1 tahun 2023 itu cuman memenangkan Piala Ciki dari Inter Miami di MLS. Oke. Nanti Iya. gua Ya. kasih. Gitu. Dia Ligue 1 juga, juara Liga Prancis. Di tahun 2023. Iya, kehitung lah masih gitu. Terhitung. Oh, terhitung. Oh, berarti gue salah nih. Berarti kalau misalkan data gue tadi gue bilang cuman pengen gue lihatnya cuman dari MLS doang. Oke. Ya, itu gue enggak ngeliat salah berarti. Ya, tapi kalau menurut gue dari juaranya dia League On dan juga Piala Cikinya di di MLS, lu bayangin sama Haaland. Apa yang diperbuat dia selama 1 tahun di 2023 itu? Dia menjadi pemain dengan gol terbanyak di musimnya itu di Premier League. Terus juga dia memenangkan 3 piala sekaligus, treble. Oke. Dengan perbandingannya dia dengan Messi kalau misalkan dihitung itu sebenarnya kalah jauh. Kalah jauh. Kalah jauh kalau misalkan kita hitung dari statistiknya deh. Statistiknya dia dari golinnya atau apa dan juga dari pialanya sebenarnya kalah jauh. Dia memenangkan kalau misalkan menurut gue ya balik lagi. Kalau menurut gue karena dia nama bekennya dia aja. Iya. Tapi for konteks ini Messi dan Haaland sebenarnya poinnya sama. Jadi ada 3 finalis, Messi, Mbappe, Haaland. Dan yang sama itu Messi dan Haaland. Tapi kenapa bisa Messi yang juara? Karena dia unggul dalam segi kebanyakan kapten, kalau nggak salah kapten atau pelatih, lupa yang mana, itu milih Messi. Gitu. Jadi unsur-unsur jurnalis gitu-gitu nggak dihitung, jurnalis sama fans nggak dihitung. Jadi lebih ke profesional, pemain atau pelatih profesional sepak bola itu ngelihatnya Messi memang pantas gitu. Gimana ngelihatnya? Kalau dari gue sendiri, kalau gue yang ngeliat dari gue ya dari keluar dari lu fans Ronaldo. Enggak, gue Pembenci Messi. Enggak, gue akuin ya.
greatest of all godnya di dalam sepak bola itu gue ngakuin Messi. Mantap. Gue akuin gue sebagai gue suka Ronaldo, gue suka MU. Tapi kalau misalkan masalah god dalam sepak bola gue akuin Messi. Oke. Tapi kalau ini gue penilaian gue ini bukan subjektif tapi ini objektif. Kenapa? Emang kalau gue lihat dari tahun 2023 sendiri, ya Messi itu nggak ibaratnya ya lebih di bawah lah daripada Haaland itu sendiri. Dari segi statistik, dari segi prestasinya apa kayak kan. Kalau gue ngeliatnya dari segi itu ya nggak pantas sebenarnya. Kalau pemain-pemain lain ngelihatnya itu Messi lebih mendominasi. Karena menurut gua gara-gara namanya Messi kali di situ. Coba Bang Muhammad gimana? Kalau gua agak nambahin, gue setuju sama si Yudam, tapi gua akan nambahin dikit. Kita harus lihat konteksnya Haaland ini ya. Kenapa gue lebih setuju Haaland daripada Messi? Gue setuju juga sama Yudam, GOAT itu Messi. Tapi kita ngomongin konteksnya di awards ini ya. Haaland ini datang dari Liga Jerman langsung masuk ke Liga Inggris, di mana di situ ada tuntutan City ini harus juara Liga Champion. Betul. Harus juara Liga Champion. Dan nggak cuma juara Liga Champion, disikat habis itu treble semuanya. Premier League, FA, Liga Champion. Terus kita ngomongin statistik golnya. Dia ngelewatin rekornya Alan Shearer yang dimana itu terbanyak di Liga Inggris saat itu. Dalam satu musimnya di Premier League dilewatin sama Haaland. Langsung dilewatin. Jadi menurut gua nggak ada valid reason selain satu, memang Messi walaupun main di Inter Miami dari sisi permainan tetap lebih entertaining. Makanya ini balik lagi, ini kan berarti kan sudut pandangnya. Kalau di sini kan tadi coach dari dan kapten kan ya. Jadi menurut gua kapten dan pelatih ini masih melihat Messi ini karena masih skillfulnya masih ada, masih entertaining dilihat, nama besar. Jadi dia masih ngelihat secara individual Messi itu lebih daripada Haaland. Secara individual skill ya tanpa ngelihat prestasinya ngebandingin gitu. prestasi dengan Messi dengan kompetitor yang lain di mana dalam hal ini Haaland dan Mbappe mungkin. Karena kalau gitu mah sebenarnya nggak usah ada aja Ronaldo, terusnya Messi terus kalau ibaratnya gitu loh. Kalau misalnya patokannya cuma skill doang gitu loh. Kalau gitu Ronaldo nggak perlu menang Ballon d'Or, karena Messi selama dia masuk tahun 2006 atau 2007 itu ke Barca, nggak ada yang bisa ngalahin skill Messi gitu loh. Kalau nah kayak gitu. Nah jadi emang ini tuh kayak Henry juga pernah bilang, dia ditanya harusnya tahun 2003 itu kan yang menang dia bukan Nedved. Tapi dia bilang ya you can't debate opinions. Itu opinionsnya jurnalis bener. dan pelatih sama kapten yang ditunjuk untuk ngevoting itu. Jadi menurut gua tuh subjektif banget, nggak berdasarkan fakta. Bahwa tahun ini juga kita ngomong compare liga ya. Liga MLS itu kan tire-nya di bawah. Iya sih, benar. Jauh banget sih. Iya, seskillfulnya Messi juga di sana. Siapa Carlos Vela juga perform gitu loh. Iya. Gitu loh. Cicarito juga perform. Cicarito. Iya, jadi ya menurut gua sangat bias, subjektif. Jadi tahun ini sorry to say Haaland sih yang paling deserve. Iya. Kalau gua sekalian yang false dulu, mungkin gua setuju sama pendapat Yudam dan Bang Muhammad tadi. Memang ya ini ada unsur nama besarnya Messi juga. Gua fans Messi BTW. Ada unsur nama besarnya Messi juga, dan mungkin tadi POV-nya para pelatih dan pemain pelatih dan kapten timnas itu ngelihat kayak oke, Messi kalau secara individual memang masih jauh di atas Haaland, walaupun memang Haaland golnya sebanyak itu dan dia treble, tapi kalau dilihat dari mata kita langsung nonton itu Messi benar-benar eye testnya gila banget sih itu dari segala sisi banget. Iya kan, jadi terus mungkin dan ada faktor relasi Messi dengan yang lain mungkin dong. Mungkin. Kalau dia sama jurnalis mungkin jurnalis milih dia karena ya ini naikin engagement mereka, exposure segala macem, atau memang namanya Messi lagi besar. Tapi kalau misalkan yang milihnya kapten dan pelatih, mungkin gua nggak tahu, ya bisa aja kayak yang udah kenal sama Messi karena Messi udah senior kan, jadi kayak oke, gue pernah main sama Messi, gue vote Messi aja sekalian bentuk respect gue ke dia, karena habis ini kayaknya dia nggak bakal masuk nominasi apa-apa lagi deh. Jadi masuk biar dia penutup ini gue kasih aja deh Messi, respect, hormat sama dia, kayak gitu lah maksud gue. Satu lagi yang gue highlight adalah emang kalau gue lihat FIFA Best Man Player ini dan semuanya kayak Vipro-nya juga tuh agak aneh sih dalam awardnya gitu loh. Karena kalau kalian lihat juga ini gue lihat yang dapat goalkeeper terbaik itu Ederson, tapi di Vipro yang jadi kiper terbaiknya itu di Vipro itu Vipro 11 Courtois yang masuk. Sama tahun lalu juga yang menang Emi Martinez,
individualnya, tapi yang masuk tim utama 11 pemain FIPRO terbaik itu Courtois lagi. Jadi memang agak-agak bingung nih kita ngenilai ngelihat gimana cara FIFA Best Man Player ini untuk standarnya tuh gak jelas gitu loh. Tuh. Dan juga ada hal yang menarik, ini gue tarik dikit, gue agak melenceng dari topik Messi dapat FIFA Best Man Player. Di FIPRO ini Rodri nggak masuk di starting line up-nya. Ya itu. Gue bayangin top 5. Rodri top 5 Ballon d'Or gak sih? Pokoknya gue nggak tahu. Rodri salah satu pemain penting di City musim lalu. Iyalah. Dengan bukan nggak cuma gol, permainannya, peran vitalnya selama dia main nggak pernah kalah City. Tapi dia nggak masuk. Yang menggantikan dia di tengah itu ada 3 orang kalau nggak salah. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Kalau Kevin De Bruyne oke lah ya. Ada Bellingham. Jadi Bellingham sama Bernardo Silva itu masih bisa diganti sih menurut gue. Enggak, malah Bellingham enggak. Kalau menurut gue belum pantas. Iya, mungkin kalau musim ini masuk oke. Kalau 2024, cuman kalau 2023 memang di antara awal musim dia di Madrid oke. Tapi ya di Dortmund ngapain gitu kan? Iya, maksud gue. Di Dortmund bagus tapi memang. Iya bagus, cuman ada Rodri loh. Ada Rodri malah dibanding Bernardo Silva-nya enggak? Iya. Ya bisa. Bahkan menurut gue Bellingham malah nggak masuk, Silva sama Rodri yang masuk. Dia yang bantu Dortmund musim lalu, Bellingham itu yang ngangkat. Tapi nggak juara. Iya, hampir. Memang Bellingham ini dia langsung kayak masuk ke Madrid, langsung hit the ground, langsung perform lah ya. Tapi balik lagi kan ini by merit gitu loh. Lu nggak bisa asal masukin cuman perform doang. Karena kalau ngomong gitu Bernardo Silva tuh juga sama vitalnya gitu loh. Memang Bellingham ini mungkin lebih outscoring masalah gol dan segala macamnya. Tapi ini fakta. Tapi ini kan di kalau lu bilang scoring segala macam, Bellingham itu aktif ngegolin pas dia baru masuk Madrid kan. Ini penghitungannya itu 20-an Agustus. Jadi kayaknya ini pure di Dortmund, kebanyakan di Dortmund doang dia dinilainya. Malah kalau kayak gitu lebih cocok Gundogan. Mungkin ya, Gundogan bisa jadi. Jadi City full tengah gitu ya. Sama ini sebelum kita masuk ke Bang Ali nanti, ini ada topik dikit. Vinicius Junior juga masuk. Kalau menurut gue dia nggak deserve untuk masuk di FIPRO tahun 2003 karena apa? Dia ngapain di 2003? Ngapain? Ya Vini ya, Bang Vini ya. Iya, maksud gue nggak pantas. Pun juga gue setuju Messi juga nggak pantas untuk masuk di FIPRO 2023 ini. Nggak apa-apa, nanti kita lihat POV-nya. Jadi menurut gue FIPRO 11-nya salah dan bukan salah sih, kayak dipertanyakan juga dan juga penghargaan awardnya individualnya juga dipertanyakan gitu menurut gue. Walaupun memang yang memilih itu expert di bidang masing-masing, manajer dan pelatih, jurnalis juga ikut, ya betul, fans juga ikut. Jadi kalau sistem votingnya ini paling fair sebenarnya menurut gue daripada Ballon d'Or yang cuma jurnalis. Tapi kenapa begini hasilnya gitu loh, masih agak kurang srek sih gue. Itu kalau lu gimana Bang Ali? Karena lu sangat-sangat membela Messi nih. Padahal sudah bukan fans. Padahal menurut gue di sini gue yang paling Messi nih. Tapi ketua Decul udah bersabda. Iya, ini ketua Decul loh. Gue tumben yang ngebela banget bocil Messi. Bahkan di video ini gue pakai Real Madrid loh, boleh bayangin. Ya, gue menyingkirkan Decul gue. Iya, oke lah. Dia bukan salah kenapa lu bela? Kenapa tuh? Jadi gini ya, sebenarnya gue nggak benci sama Haaland, nggak benci sama Ronaldo dan penggemarnya pun gue nggak ada urusan dengan mereka. Tapi di sini gue bakal bahas dulu tadi pernyataan dari Abang Muhammad yang bilang Messi ini kalau sudah punya nama, ngapain ada Ronaldo, ngapain ada Robben, Ribéry segala macam, bakal Ballon d'Or terus. Pertanyaan gue adalah ketika tahun 2013 yang dimana Ronaldo tidak memenangkan piala apapun, dia dapat piala pribadi nggak sih? Kok nggak salah enggak deh. Tapi dia bisa dapat Ballon d'Or. Coba gimana? Siapa sih Messi-nya? Ronaldo. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Enggak, makanya kan gue bilang tadi, maksud kalau kita ngomong konteksnya apa ya, pemain yang paling skillful, yang paling komplit dan Messi. Itu ya Messi. Maksud gue kalau misalkan kita nge-compare itu base dari itu gitu loh. Bukan berarti dari pemainnya. Enggak, jadi makanya gue bilang
kalau misalkan menurut gua kan pada bias nih manajer sama pemain kan, karena mereka ini cuma ngelihat dari sisi mungkin nama besar. Messi selain nama besar emang lebih komplit, lebih skillful dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan lu cuma base-nya itu aja, ya kalau gitu Messi berturut-turut aja, karena Messi selalu kayak gitu mainnya, nggak pernah berubah gitu loh. Itu Ballon d'Or bukannya dari voting juga ya? Nah voting juga, benar. Bisa milih Ronaldo yang juara itu loh. Nah iya, makanya berarti kan pada saat itu mungkin berarti tidak ada kebiasan yang terlalu berlebih gitu loh. Nah, kalau konteksnya kan per year beda nih. Kalau menurut gua, sorry to say nih Bang Muhammad, gua kurang setuju kalau dibilang kayak ujung-ujungnya Messi nih, karena kita kalau lihat dari persepsi penilaian voting itu juga banyak yang milih selain Messi gitu loh, kayak Ronaldo bisa menang segala macam. Tapi kalau dari skill gue setuju. Karena ranking kan. Dari ranking. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa Messi bisa dapat FIF Pro itu? Liverpool lagi kan. Lionel Messi. Ini gak ada Liverpool loh, gak ada pembahasan Liverpool loh. Kawan, tolonglah. Kebiasaan. Prestasi Messi tahun 2023 itu membantu PSG meraih juara 1 Liga 1 berturut-turut. Jadi itu wajar gak sih? Juara ya, itu yang pertama. Yang kedua, Messi punya 16 assist, lebih banyak dari assist pemain-pemain lain. Kayak Mbappe cuma 8, Haaland 7. Yang ketiga, jadi pemain terbaik Liga 1. Seorang Messi. Yang keempat, pindah ke Miami, langsung cetak gol dramatis lawan Cruz Azul di League Cup 2023. Jadi dia ini main gol dramatis, akhirnya juara di Inter Miami. Kasih juara Inter Miami untuk pertama kalinya. Yang keenam, dia memberikan kontribusi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona CONMEBOL, yang dimana dia bakal ikut lagi nanti Piala Dunia. Yang ketujuh, Messi mencetak gol ke-100 saat Argentina melawan Curaçao. Yang ke-8 dan yang terakhir, ini sebenarnya sudah dibahas tadi ya, karena suatu pemain yang punya Ballon d'Or itu berarti sudah terhitung pemain terbaik nih. Nah itu juga salah satu titik poin plusnya Messi bisa dapat FIF Pro ini. Nah terus gue mau tambahin lagi sedikit. Kenapa gue yakin Messi ini pantas mendapatkan itu? Karena kita melihat dari liganya dulu nih. Kenapa Messi tidak lagi bersuara? Karena Inter Miami. Nah padahal beberapa kali gue ngelihat permainannya Messi ini, apalagi dibantu sama Jordi Alba, Sergio Busquets ini mulai bagus lagi gitu loh. Dia memberikan assist segala macam. Pertanyaannya kapan jeleknya? Siapa? Messi selalu kayak gitu mainnya. Sebelumnya kurang. Waktu nggak ada anak orang-orang itu yang awal-awal dia main setelah juara itu lama banget dia nggak ada suara. Tapi begitu ada, apalagi sekarang ada Suarez kan. Nah maksud gue ini pemain masih pantas mendapatkan itu gitu loh. Walaupun dia sendiri nggak datang waktu acara kemarin kan. Karena merasa nggak pantas. Nah kenapa gue bilang dia pantas? Ya karena tadi dia memberikan kontribusi yang dimana dia tuh pantas mendapatkan itu gitu loh. Oke, Haaland juga terbantu sama pemain-pemain lain. Contoh kayak De Bruyne. Tanpa De Bruyne Haaland tadi lu baru bilang Messi bagus lagi dibantu pemain kayak Tapi Alba. sebelumnya Messi yang juara pertama itu tanpa Jordi Alba sama Sergio Busquets sebelumnya. Tapi lu bilang pemainnya kurang kan? Busquets ada. Busquets ada. Jordi Alba bilang mainnya kurang kan? Berarti dia mainnya kurang. Yaudah, tapi setelah ada orang-orang itu bagus. Nah, kita nggak bisa samain Haaland di Manchester City dengan Lionel Messi di Inter Miami. Poinnya di situ. Nah, karena memang klubnya beda dan liganya beda. Beda jauh. Jadi tire-nya itu beda gitu loh. Nah, beda pun dalam artian ini Manchester City gitu loh. Manchester City yang dimana orang sudah tahu bahwa ini tim hebat, yang dimana Haaland itu juga bagus menurut gue. Menjadi malah tambah jadi hebat gitu. Dibantu sama orang lain. Beda dengan Messi. Messi dia ngangkat sendiri, dia yang mengorbankan Inter Miami untuk mendapatkan juara itu. Kalau gue balik kalau lu bilang itu Haaland di City itu udah expected lah. Sama orang pemain mediocre aja kayak MLS nih. Sudah expected tuh bakal main bagus, apalagi sekelas Messi gitu loh. Jadi memang sudah sewajarnya. Tapi dia ngangkat gitu loh. Yang ngangkat Inter Miami akhirnya juara gol dramatis. Ya udah, itu gol biasa gitu loh. Biasa kata lu. Ngangkat Inter Miami apa dalam sisi apa? Oke, kalau meningkat sedikit iya. Kalau dia juara kayak FA Cup-nya di sana oke iya, tapi di liga ngapain Messi? Nggak masuk playoff dia. Emang jauh. Cuman kan Messi jarang menang juga di liga di MLS. Jadi pun
itu MLS gitu. Lu mau menang 100 kali juga itu MLS. Enggak. Kenapa dihitung dan, gitu loh. Dan gue mau nambahin, Jauh banget kelasnya sama Liga Inggris gitu. iya, gue mau nambahin, Messi pemain liga terbaik Liga Prancis kan. Haaland emang enggak pemain Iya, liga. Haaland PFA sama yang of the juga Year. kan yang Iya, dua-duanya jadi sabet sama dia. Nah, Abis itu juga kalau dia kita top mau score. bahas trofi, kalau kita mau bahas trofi jauh loh. Trofinya Haaland dari trofi tim dan hanya beberapa piala pribadi. Kalau lu menghitung-hitungan piala Messi dengan Haaland itu sangat jauh. apa di tahun Di ini? tahun berapa? Iya, coba tadi lu statistik semua hal yang lu keluarin untuk bela Messi itu ada kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya kayak Messi cetak gol ke 100 di Argentina. Itu tahun 2023. Iya, tapi itu ya udah, itu apa sih checkpointnya doang, tapi kan nggak penting gitu loh. 100 gol itu coba kan, 100 coba gol lo kan lihat. dari Iya, maksud gua gitu. Hitungannya dari Coba lama. lo lihat Enggak, maksud secara gua- mata telanjang 2023, hanya 2023 tanpa ngeliat legacy Messi di sebelum 2023. Oke. Messi jadi tahun ini mas-mas biasa yang bermain sepak bola di Amerika Serikat gitu. Iya dong. Maksud gue gini loh, dia bisa mencapai target itu kan berarti terhitungnya dari musim ini juga. Dia memberikan kontribusi setiap main, dia mencetak gol. Haaland Dia Juga mencetak iya gol. kalau dibilang juga. kontribusi ya, tapi Nah. kan konteksnya ini kita apple to apple membandingkan Messi dengan Haaland. Oke. Masa harus dibandingkan sih untuk tahun 2003 kalau kita masukin variabel Piala Dunia? Oke, Oke masih lah, bisa. bisa. Tapi ini nggak ada Piala Dunia, benar-benar pure Messi di setengah musim di Liga Liga Prancis dan setengah musim di MLS. Jadi kayak lu bandingin dengan Haaland yang juara Piala Dunia antar klub, yang juara UEFA Super Cup, UEFA Super Cup, Sekarang yang top pertanyaan skor gua di Liga gitu. Inggris. Pertanyaan gue, ketika De Bruyne cedera, Haaland bisa apa? Dia Masih- golin, masih top masih score, top score, masih top score. masih top Enggak, score. sekarang mau salah. Iya, beda Iya, karena tipis dia lah. cedera. Maksudnya Karena masih dia masih cedera. produktif. Karena dia cedera. Tapi pas Karena- dia Ah. main dan gak ada De Bruyne, dia masih Ah. top score. Ya, maksud gua ketika De Bruyne gak ada, dia susah buat mencetak gol. Beda dengan Messi gitu loh. Messi itu tanpa pemain siapapun Nah, dia berarti bisa kalau mencetak gua gol. berarti Iya, kalau gua konklusiin sebenarnya argumen lu tadi ngesetujuin argumen gua. Nah, kalau kayak Gini iya. cuman satu-satunya pendukung argumen Messi adalah dari sisi permainan dia karena dia pemain yang komplit. Itu doang. Iya, dan memang Itu dia doang. punya nama juga di situ Nah, karena iya. habis memenangkan Piala Dunia. Iya. Terus dia punya nama ditambah prestasi Iya, dia untuk makanya mencetak itu gol, gitu. mungkin menurut gue itu respect Bias, doang bias, dari bias, kapten, bias, dari jadinya. dari Bukan pelatih untuk ke dia gitu. Nah, itu yang Gol-gol pertama ya. dramatis lawan Cruz Azul segala macam gitu nggak penting itu. Penting lah. Akhirnya yang membuat ngantar Miami juara. Enggak jadi kalau kayak- salah satu variabel dong. Kalau kayak gitu Sergio Roberto juga bisa dapat Iya. ini. Enggak, kalau kayak gitu Ronaldo Ronaldo play. Samain Messi Ya, dengan makanya Roberto. gua nggak Kalau- usah dilihat. kalau kayak gitu juga Ronaldo di tahun 2023 53 gol. Iya. Enggak dihitung sama Tapi ini sekali. bandingannya Haaland sama Iya, Messi. makanya masa basicnya kayak gitu dan Nah, juga itu kan yang pertama, dalam artian yang pertama ini prestasi apa yang dilakukan si sama Lionel Messi. Nah, yang kedua itu dari voting. Sekarang kalau lu nggak terima, lu tanya pemain-pemain hebat kayak Van Dijk, Modric, Valverde, ngapain dia ngevote Nah, Messi? itu dia karena relasi mungkin. selain relasi Respect. tadi Iya. argumen mereka tuh karena mereka masih melihat Messi itu sebagai pemain yang komplit. Nah, Nah, sedangkan menurut gua kalau kita ngomongin untuk memenangkan Piala Dunia itu rada bias karena lu masih terperangkap akan sosoknya Messi yang sebegitu. Iya, lu masih Bagusnya terperangkap gitu loh. Messi yang Messi Heeh. 2016, 2022, 2021 Tapi lu gitu-gitu mengesampingkan loh. rekor-rekor yang dipecahkan Haaland ngebawa si Betul. treble buat pertama kali. Coba musim gitu. ini ya lihat. Oke. lihat Ngegolin aja. ngelewatin Alan Kalau Shearer. kalau lu debut di kalau lu Premier bilang League. tadi Messi kalau nggak ada apa? Kalau nggak di Inter Miami kalau nggak ada Messi mau jadi apa itu tim gitu. Messi mengangkat Inter Miami. City juga kalau nggak ada Haaland bisa gak juara Champions League? Nggak bisa dia. belum tentu. Nggak bisa. Belum Ya, tentu. benar. Ya, memang, tapi tapi emang saat perjalanan ini emang iya kan? itu. ya. Sekrusial itu juga peran Haaland Dan- walaupun memang dia ya kebanyakan tap in tapi ya untuk ngebantu tim itu Haaland oke itu gitu. tanpa De Bruyne nggak bisa apa-apa. Enggak Masih juga. top skor dia. Masih top score. Top score di top bu, score di, musim di, ini. di Dortmund gimana? Dulu di Dortmund juga Gimana? nggak ada De Bruyne. Ya sekarang di City gua nggak bahas Masih itu. masih ngegolin. Nih, Enggak gini juga. pemain basic- tuh butuh pemain lain Iya, ya, lu betul. nggak bisa Iya. lu nggak bisa cuman nge-compare orang cuman gara-gara nggak ada ini jadi nggak ini Messi gitu. juga butuh Jordi Alba sama Busquets di Inter Miami kalau kayak gitu masih Sebelumnya- independen. Sebelumnya ngangkat Harus juara ada Inter Busquets Miami. juga. Ya, Ada Busquets. Busquets. Enggak gini juga lah. Kalau Menang penalti juga dia. di Liga Prancis juga pas Messi belum datang juga Ligue 1 siapa yang menang terus? PSG. Tanpa Iya. ada Messi gitu loh. Tapi dia jadi pemain terbaik. Kalau gue nonton ya, ini gue nonton Liga Prancis selama ada Messi karena gue fans Messi juga.
mendingan masih masuk akal Mbappe kalau jadi pemain terbaik. Messi tuh sering absen di Liga Prancis. Serius gua, emang Mbappe masih masuk akal kalau Mbappe yang juara pemain terbaik Prancis gitu. Top skor kan dia. Iya. Dan Jadi mungkin gara-gara pindah dari Barcelona. Enggak ada. Ini kita Gua kalau ini pembahasannya masukin Piala Dunia, gua Messi sampai mati gua. Gua bela Messi. Iya, kalau ada Piala Dunia juga. Cuman enggak ada Piala Dunia 2023 toh. Enggak gua. Messi enggak. Bahkan untuk masuk 5 besar, 10 besar enggak masuk dia. Wah, gila. Ini masalah variabel aja, Li. Maksud variabelnya enggak ada. Ini kita ini objektif bukan sebagai subjektif. Enggak apa-apa. Ini kalau menurut gua Messi pantas. Nah, itu dia enggak apa-apa. Ini namanya juga perdebatan, ada pro dan kontra. Coba kita lempar lagi ke viewers kita. Coba kalian tulis apakah kalian setuju Messi pantas untuk mendapatkan FIFA Best Player 2023 atau tidak gitu. Dan coba kalian komen juga topik-topik yang mungkin kalian pengen untuk kita bahas di sini beserta line up podcasternya, silakan tulis di kolom komen. Itu dia. Jangan lupa follow terus Hakim Garis & Partners, Arsenal Fox dan Resistor Indonesia di TikTok dan Instagram kalian. Dan jangan lupa juga subscribe juga channel YouTube Global Media dan nyalakan notification bell-nya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru. Di like, share YouTube Global Media. Itu dia. Let's go. Come on, Red.